Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera ini ingin menjelaskan mengenai pertanyaan-pertanyaan saudara-saudara kita di bawah kolom komentar. Karena ingin saya mengutarakan lagi mengenai perwaletan di dunia walek ya. Begini saudara, sebelum saya lanjut konten tutorial ini tolong ditonton sampai habis, mudah-mudahan ada pembelajaran, ada ilmu yang bisa kita petik di dalamnya. Namun sedikit kita harus syukur ya. Begini saudaraku ya, pertanyaan di bawah kolom komentar saudara kita dia menanyakan mengenai adanya di dalam ruangan RBW tentang walek ya. Dia menanyakan kenapa itu bang, itu walek sudah 2 kali, ibaratkan 2 kali sudah diambil sarannya, itu saran selalu ditambah-tambah ya. Maksudnya itu kenapa tidak berpindah tempat, kenapa dia tidak berpindah tempat bikin sarang. Karena tadinya sudah diambil itu sarangnya, kenapa tidak berpindah tempat bikin sarang? Maksudnya dia bikin polesan baru kasih jadi sarangnya. Ya. Jadi jawabannya begini saudaraku ya. Terima kasih banyak, saya ulangi dulu ya. Terima kasih banyak saudaraku yang sudah memberikan di bawah kolom komentar mengenai sharingnya lagi. Jadi disyukuri ya. Karena ini teman-teman kita ini mau sharing lagi. Jadi tolong disimak videonya karena ini pertanyaan agak berdetail saya angkat supaya teman-teman yang lain bisa paham ya. Namun satu yang bertanya tapi yang nonton itu bisa paham. Nah, itu saudaraku ya. Jadi itulah bagusnya kalau ada pertanyaan. Jadi itu pertanyaan nanti yang saya angkat bisa meluas. Bisa teman-teman yang lain itu bisa memahami juga. Jadi oke lah saudaraku, saya akan menjelaskan per detail. Ini walek, kalau di dalam ruangan RBW itu, kalau kita sudah lepaskan sarannya di sirip, baik sirip papan maupun sirip cor, itu walek dia bikin tetap di tempatnya yang kita tadi lepaskan di sirip itu. Mungkin timbul pertanyaan saudara, kenapa si walek itu tidak berpindah tempat? Karena kita sudah lepaskan sarannya di sirip. Maksudnya itu apakah dia sudah rasa trauma karena kita lepaskan di situ sarannya berkali-kali? Kenapa selalu di situ dibikin itu sarang sampai dia bertelur beranak, istilahnya menetas anak sampai dia anaknya terbang? Apa sih kendalanya itu walek? Kenapa selalu di situ? Kenapa tidak kapok-kapok? Kenapa tidak istilahnya tidak capek di situ? Nah selalu dibuka sarangnya setiap jadi terbang anaknya. Kalau memang terbang anak, kalau memang ada teman yang biasa mengadakan panen rampasan biasa dia buka. Kenapa si walek itu tidak mau pindah dari situ bikin sarang? Jadi ini jawabannya saudaraku ya. Itu walek pernah saya utarakan, pernah saya katakan, walek itu kalau sudah beradaptasi di dalam ruangan RBW tidak akan pergi, tidak akan pindah. Apalagi kalau sudah bercucu di situ. Sampai mati pun itu walek di situ. Karena walek itu dia punya pendirian itu sangat-sangat kuat. Beda kita seperti manusia agak berubah-berubah, walek itu tidak. Di situ kita bisa membaca juga, di situ kita bisa pelajari ini walek kenapa tidak cari tempat lain, karena selalu dibuka sarangnya. Itu sarang selalu dibuka. Makanya saya bilang ya, pernah saya katakan itu walek. Kalau kita sudah buka itu sarang di situ akan dibikin lagi. Dibikin polesan sampai dia double di sini dulu sampai dia jadi sarang lagi. Kita buka waktu kita panen seumpamanya sudah terbang anak, dibikin lagi. Itu yang pernah saya utarakan saudaraku. Walek itu jangan setengah-setengah itu memikirkan mengenai walek. Karena walek itu kalau dia sudah cetak sarang tidak setengah-setengah juga. Biar kita selalu buka sarang itu pasti dia bikin lagi di situ. Makanya kalau ada sirip yang mulai kalah
kan pernah juga saya angkat ini di konten tutorial yang lalu-lalu itu. Coba kita telusuri, ada itu saya penjelasan ini. Coba saja ya, kalau kita mau lihat itu Walek. Itu Walek bikin sarang di situ sudah banyak dia punya sarang berjejer. Lantas itu papan rapuh, apakah jatuh atau kita ganti? Itu papan yang baru kita gantikan itu yang papan bagus kita buka tadi yang ada sarang yang pernah ditempati bersarang, apakah sudah dibuka atau belum? Kita gantikan tadi itu papan karena adanya itu papan rapuh atau jatuh, yang jelasnya kita ganti dengan papan baru. Jangan harap saudaraku itu papan lama sekali baru ditempati, itu pun paling satu-satu di situ. Paling itu yang tadi yang dilepaskan papannya yang ada sarang, yang punya sarang di situ tidak akan di situ lagi tinggal. Itu stres itu burung. Makanya pernah saya utarakan, saya pernah mengangkat ini, kalau itu papan sudah rapuh atau kalah jangan dilepaskan, usahakan ditempel saja kayak gini. Kita tempel saja itu papan kayak gini, jangan dilepaskan ini yang sudah lama papan ini yang ditempati bersarang. Karena Walek itu tidak mau lagi tinggal di situ kalau kita ganti papannya. Bisa jadi kita berpikir, oh ini saya ganti papan bagus karena ini papannya kalah. Coba saja saudara, coba saja. Karena saya pernah alami, saya sudah berapa kali alami. Ada papan itu saya ganti itu karena itu papan mulai kalah, tidak mau ditempati. Ada juga papan jatuh satu itu yang pinggir dinding itu jatuh, saya ganti itu. Tidak mau. Itu yang papan tadi jatuh kan sudah banyak sarang di situ melengket, tapi itu papan mulai kalah. Ya maklumlah karena saya dulu itu masih pemula, belum tahu itu kualitas-kualitas tentang mengenai papan apa yang kita pakai, papan apa yang kita gunakan. Jadi itu Walek saudaraku ya. Mudah-mudahan teman-temanku yang di luar sana, yang bagi pemula maupun senior, bisa memahami apa yang saya bahas mengenai kelebihan Walek. Ini termasuk kelebihan kan. Kenapa saya mengatakan kelebihan? Beda dengan kita. Kalau kita umpamanya tempati rumah bagus, istilahnya rumah itu sudah direhab karena sudah kalah, kita dicat, diplamor, dipalpong sampai bagus, ditehel, kita enak tinggal di situ. Beda dengan Walek. Biar bagaimana bagusnya papannya itu tidak akan ke situ lagi, pindah tempat itu. Salah sedikit dia keluar. Jadi hati-hati saudaraku ya menggantikan itu papan sirip di dalam ruangan RBW karena fatal ujung-ujungnya. Jadi itu pesan saya saudaraku, baik yang pemula maupun yang sudah senior, hati-hati menggantikan papan di dalam ruangan RBW karena itu kendala bagi Walek. Itu pesan saya. Ya, diusahakan kalau kalah papannya, tidak apa-apa kita tempel saja di situ. Tempel itu papan yang kalah, kita pasang lagi papan di sini. Jangan lepaskan ini papan yang tadi yang kalah. Biar rapuh, sampai ini Walek nanti bisa beradaptasi yang papan yang satu. Kalau sudah banyak sarang di sini satu, tidak apa-apa kita lepaskan sudah ini. Kalau sudah ibaratkan sudah mulai hancur, tidak jadi masalah. Jadi itu pesan saya saudaraku ya. Nah, makanya itu sarang itu pertanyaan di bawah kolom komentar itu saudara kita mengatakan kenapa itu burung selalu ditambah di situ polesangnya sampai jadi sarang, kita buka jadi lagi karena itu tadi Walek itu tahu sekali tempatnya, tahu sekali itu bekas air liurnya. Biar kita bersihkan saudara, kita buka sarang istilahnya panen, tetapi tetap ada bekas air liur di situ. Makanya saya pernah mengutarakan di konten tutorial saya, Walek itu kelebihannya ada 4. Ada 4 kelebihan Walek. Yang pertama adalah pendengaran, yang kedua penglihatan, yang ketiga penciuman. Panca indera. Ini tadi penciumannya ini yang tajam. Itu yang saya maksud tadi. Itu yang sarang kita buka. Kenapa dia tidak mau berpindah tempat bikin sarang lagi yang lain? Karena kita sudah buka sarangnya. Nah, beda saudara manusia dengan itu burung Walek. Nah, itu semua satu rahasianya ya. Jadi teman-teman itu sudah memahami itu, karena kita itu harus saling mengisi.
Betul-betul kalau kita terjun di dunia wale, kita harus betul-betul profesional. Kita harus mahir, kita harus dalami walek. Jangan asal bangun walek sudah dibiarkan gitu saja. Jadi tunggu hasil. Nah, itu berat itu saudara, berat itu di perwaletan. Nah, jadi itu oke lah, kembali tadi itu pertanyaan saudara kita. Jadi mengenai itu pindahnya saudaraku itu tidak akan pindah terkecuali biasa itu ada, jadi biasa itu kalau dia belajar terbang di dalam, bermanuver di dalam, yang anak yang jadi di situ sudah mulai tumbuh dewasa, sudah belajar terbang di dalam, atau dia keluar makan kembali, biasa itu tempatnya lain dia. Nah, biasa juga berdekatan dengan indunya tadi, si indu ini yang dia yang netas sarangnya. Nah, biasa juga itu berjauhan. Nah, gitu saudaraku. Jadi itu walik itu memang dia punya feeling itu tajam. Beda dengan manusia. Nah, kalau kita punya rubah seumpamanya satu contoh ya, ini ibaratkan contoh satu ya. Kita punya rubah di situ seumpamanya habis kebakaran. Nah, di situ banyak kendala, tidak tenang di situ, kita pindah. Nah, itu apakah diambil banjir di situ, kita pindah. Karena kita tidak tenang di situ, kita ada rasa trauma. Beda dengan walek, walek itu tidak akan pindah sampai mati di situ, sampai dia punah. Nah, itu intinya walek. Jadi itu cara mendalami walek itu, gimana caranya supaya kita bisa memahami di bagian dalam ruangan RBW agar walek bisa betah di dalam, bisa beradaptasi, dan begitu pun juga itu papang sirip, diusahakan itu papang siripnya saudaraku yang bagi pemula. Harus sebelumnya menjauh, sebelumnya walik itu tinggal di situ bersarang, usahakan dioptimalkan semua ya. Nah, karena pernah saya rasakan, saya punya papan itu kan, saya dulu itu kan masih pemula, belum tahu terlalu di dunia walik. Jadi saya itu pasang papang, ada itu saya pasang itu papang, enggak tahu papang mangga kayak itu. Saya pasang ada berapa papan itu rapuh saudara-saudaraku, itu rapuh itu. Nah, sampai ada juga jatuh, kan saya belum mahir di dunia walik itu karena saya masih baru itu waktu. Nah, itu. Jadi itu waktu di tempat sarang itu banyak sarang melengke di situ, sudah berkali-kali saya lepaskan sarangnya, saya panen di situ. Tapi itu papang tadi, yang tadinya papang mangga itu kalah. Nah, kalah dimakan bubuk, ya jasnya rapuh, saya ganti. Wah, kayu yang saya gantikan itu bagus, tidak mau ditempati. Tidak mau, itu tidak tahu sudah berapa tahun itu. Ada mungkin 2 tahun itu tidak ada jadi ditempati, tapi lambat. Paling yang tempatnya di situ burung yang masuk, burung liar yang tidak ada rumahannya, dia masuk di dalam, mungkin dia yang tempati itu, ya mungkin. Kan ini yang tadi yang dilepaskan itu papangnya tidak di situ lagi. Ya, saya tidak tahu apa dia pergi atau pindah tempat di dalam ruangan RBW. Ya wallahualam, saya tidak bisa deteksi yang masalah itu ya. Yang jelasnya itu papan saya ganti tadi tidak ditempati lagi bersarang, lambat sekali. Ada sarang tapi agak lambat, bukan lagi 1 tahun 2 tahun itu. Ada beberapa itu saya punya di bangunan saya itu. Nah, jadi ini saya angkat ini kembali lagi sahabat saya saudaraku ya, yang saya alami lagi. Nah, itu saudaraku, jadi tolong ya disimak itu videonya, diresapi, dipahami. Kita bisa juga praktekkan dan kita bisa betul-betul harus mengetahui itu di walek ya. Bagus itu saudara kalau kita itu terjun di dunia walek dan kita harus dalami walek. Nah, maksudnya dalami walek itu betul-betul kita harus tahu itu walek. Oh, walek itu dia tidak suka kalau gini. Seumpamanya walek itu terganggu kalau gini. Makanya saya selalu utarakan di konten tutorial saya, di video saya. Jangan selalu masuk, mundar-mandir masuk. Karena walek itu tajam, dia punya penciuman. Itu saja kalau kita masuk itu keringat kita di dalam, seumpamanya ruangannya tidak lembab, agak panas, namun lembab, tapi kalau kita kerja di dalam atau lama di dalam, keringat kita itu bercucuran di dalam itu, walek tahu itu. Kalau kita keluar, walek tahu, bilang tadi ada orang yang masuk di dalam ruangan ini. Karena itu penciuman walek itu tajam.
tajam sekali ya. Sama dengan penglihatannya, itu yang makanan yang kecil-kecil yang terbang itu bisa disergap di udara, itu kecil sekali dia lihat. Itu juga di kelebihan dikasih sama yang maha kuasa ya, sama yang pencipta. Nah, itu jadi kita itu tidak bisa terlalu bagaimana mengenai walek, cukup kita itu harus berusaha pahami itu walek apa kemauannya, keinginannya walek. Nah, kita harus penuhi terutama di bagian di dalam ruangan RBW. Nah, itu kelembabannya. jangan sekali-kali menganggap remeh itu kelembaban, jangan. Memang walek yang sudah di dalam, kan ada juga pertanyaan, ada juga yang saya dapat di luar lapangan. Pernah saya konsultasi mengenai ruangan. Nah, karena mungkin orangnya juga itu agak bandel ya, mohon maaf ya saudaraku ya, mohon maaf, agak bandel itu. Dia menanyakan mengenai ruangannya. Dia bilang sama saya, Bang, kalau itu sebenarnya ruangan, kalau tidak lembab itu bagaimana waleknya di dalam? Saya bilang ya, yang walek tinggal di dalamnya tetap tinggal biar panas. Saya bilang iya betul Bang, karena saya punya walek itu, kalau saya masuk di dalam ruangan itu biasa baru sampai 20 menit baru saya keringat sekali di dalam Bang, bercucuran saya punya keringat panas. Tapi kenapa waleknya Bang itu tidak mau pergi ada di dalam, masih banyak di waleknya. Iya memang, makanya saya bilang walek itu sampai di dalam itu, kalau sudah dia tinggal di situ, biar panas tinggal sampai mati di situ kalau walek. Nah itu kelebihannya walek. Nah, makanya saya selalu utarakan, diusahakan itu kalau memang ruangannya itu agak panas, kita harus atur kelembabannya di dalam, supaya yang panas tadi bisa berubah jadi adem, dingin. Jadi itu tadi yang walek yang masih ada di dalam, dia lebih cepat dia pacu dirinya untuk bikin populasi. Nah, cepat berkembang biak. Beda kalau panas. Oh banyak kendalanya sesudah kalau panas, banyak kendalanya. Memang walek yang di dalam itu kalau panas tetap tinggal di dalam. Tapi kalau dia bikin sarangnya itu berubah. Akhirnya tadinya itu besar setengah bundaran mangkok, dia itu kayak mengeper, kayak mengecil karena hawanya panas dan pecah, berubah warna. Itu kalau panas. Nah itu mana yang kedua, mana yang walek itu yang di luar itu mau tinggal tidak jadi tinggal karena panas. Paling yang burung yang di dalam itu hanya tinggal dia bertahan, bahasanya bertahan hidup. Mau tidak mau karena dia sudah tinggal di dalam. Dia tidak hiraukan masalah panasnya atau dinginnya kalau sudah tinggal di dalam itu. Yang sudah walek jadi di situ, yang sudah bercici. Nah, itu memang tinggal betul, tidak salah saudaraku. Tapi lambat perkembangan. Sedangkan walek ini ada masa punah, ada masa matinya walek. Jadi kalau walek itu tidak nambah, populasi lambat, akan ujung-ujungnya tambah berkurang itu walek kita. Makanya saya selalu katakan di video saya, di konten tutorial saya Penjelajah 75, diusahakan itu ruangan dilembabkan, diusahakan kita penuhi itu bagian dalam supaya jangan panas, diatur. Kalau pakai kolam, digunakan kolam itu, isi dengan kolam itu sesuai dengan itu hawanya, kelembaban di dalam. Kan ada, saya sudah jelaskan itu ukuran kelembabannya dengan suhunya. Kalau pakai baskom ya gunakan baskom ya, isi itu baskom. Kalau sudah kita isi baskom sesuaikan dengan ruangan berapa baskom kita gunakan. Kalau kita gunakan baskom sekian belum mencapai kelembaban, tambah lagi baskom sampai kelembaban itu bisa dia capai. Ya saudaraku ya, atau mesin kabut. Mesin kabut kan banyak tingkatan mesin kabut. Tidak usah saya sebutkan bermacam-macam merek. Ada namanya humidifier, ada mismaker, ada F600. Banyak macam. Nah, semua tujuannya itu karena kita menginginkan gimana caranya supaya itu ruangan lembab. Nah, lembab itu yang diinginkan walek. Karena lembab itu tidak pernah itu selalu rata. Kadang lari-lari itu kelembaban dalam, kadang panas, kadang dingin, kadang panas, kadang dingin. Beda kalau ruangan goa. Kalau di goa itu kelembabannya itu rata. Karena batu, ya.
dia di dalam, beda kalau kandang. Berubah-berubah. Jadi kalau kita itu menggunakan termometer, istilahnya alat pengukur, tidak bisa pas itu saudaraku, tidak bisa pas. Tadinya umpamanya kita ambil kelembabannya umpamanya masuk 90, itu kan kelembaban bagus itu ya, 85, 90, 95 derajat. Paling kita oke lah, kita tinggi 90. Nah, selama 24 jam, paling kita masuk berubah lagi itu tadi itu pengaturan suhu. Karena ini hawa ini kandang ini, biar pemasangan batu 2, istilahnya pemasangan batu 1 bukan batu setengah, tetap ada perubahan. Tidak ada kalau kita main alami saudaraku. Yang mana saya maksud main alami, kalau kita masuk sekitar 20 menit sampai 25 menit kita terasa di dalam agak keringat atau agak-agak basah kita punya badan, berarti itu ruangan itu panas, berarti tidak lembab. Perlu lagi dipacu kelembabannya. Kita kalau perlu tambah airnya lagi kalau pakai menggunakan kolam atau baskom. Kalau kabut kita bisa setel lagi kabutnya berapa kali aktif dalam satu hari. Istilahnya on off, mati menyala, jam berapa menyala, jam berapa mati. Ya, karena pakai jangka juga, pakai jangkauan juga itu mesin kabut, pakai jam, pakai waktu. Berapa kali menyala dalam satu hari, berapa kali mati dalam satu hari. Itu. Jadi sisa kita atur gimana caranya supaya itu kelembaban bisa dia capai di dalam ruangan RBW. Jangan dianggap remeh saudaraku itu kelembaban, ya. Sedangkan kita atur lagi kelembaban, belum tentu walenya bisa beradaptasi di dalam ruangan RBW, apalagi kalau kita biarkan saja. Yang seperti tadi yang saya gambarkan mengenai pertanyaan saudara kita di lapangan mengenai hawanya panas. Ya. Jadi itu wali itu bukan maju tapi dia mundur. Maksudnya bukan tambah banyak tapi tambah kurang. Karena adanya itu panas. Apalagi di dalam itu gelap, mana pengat, mana panas, mana selalu diganggu, mana predator banyak, tidak pernah dihiraukan, tidak pernah diadakan penyemprotan, pembersihan kotoran di dalam. Semua kita harus kontrol bagian dalam saudaraku. Kalau kita betul-betul itu mau menginginkan keberhasilan, istilahnya ke depannya lebih meningkat, bukan lebih istilahnya lebih kurang. Kita kan mau lebih meningkat, ya. Perkembangannya populasinya gimana, koloninya, karena wali itu suka sekali berkoloni, selalu ngumpul. Gimana caranya wali berkoloni, gimana caranya wali berkembang biak, populasi tidak akan lancar kalau bagian di dalamnya itu tidak terpenuhi untuk wali, mengenai dirinya wali. Karena wali itu bisa dia rasakan apa yang dia inginkan di dalam, ya gitu, dia bikin sarang. Tapi beda kalau dia puas di dalam, dia tenang, nyaman, tidak selalu diganggu. Kita selalu itu kontrol bagian dalamnya itu apa kekurangannya itu yang kita harus penuhi, bagian suaranya, suara inap. Karena ini juga ada suara inap, ada pertanyaan juga ini, tidak apa-apa saya ikutkan. Ini suara inap, saudara kita bertanya bagaimana itu cara suara inapnya, Bang. Bagaimana besarnya suara inap di dalam? Itu suara inap ya saudaraku ya, tolong karena ini pertanyaan juga ya, tapi saya ikutkan ini ya. Saya angkat juga ini. Itu suara inap bagian dalam di ruangan RBW diusahakan disesuaikan dengan suaranya walik yang di dalam. Seakan-akan itu yang keluar suara di Twitter itu aslinya walik. Jadi walik agak-agak sulit membedakan mana yang aslinya kanakan, mana yang istilahnya rekayasa. Itu kan suara keluar dari Twitter itu kan bahasa rekayasa, bukan original ya, bukan ori. Istilahnya hanya sarang pancingan itu suara Twitter, yang Twitter kecil yang keluar suara di salon kecil. Jadi itu suara ibaratnya bahasanya suara bunyi. Kita itu setel suara gimana bunyinya suara di dalam ruangan RBW itu yang besar bunyinya kalau anak bunyi, anak yang dikasih makan sama induk, gitu juga besarnya saudaraku. Tidak usah terlalu besar kalau suara inap ya, kecil aja. Yang penting kedengaran itu kita rasa itu suara inap. Kalau kita masuk di dalam ruangan RBW gimana itu bunyinya anak suara walek, segitu juga besarnya itu suara inap di dalam. Nah, jangan kita seakan-akan mencontohkan suara panggil. Suara panggil beda. Suara panggil itu memang jangkauannya itu jauh untuk memanggil walek jarak jauh. Malah ada teman-teman kita biasa pakai basoka
suara pelempar istilahnya, biasa dia pasang itu sampai 3 itu kiri kanan ya. Jadi itu suara inap saudaraku ya kecil aja, yang penting ada suaranya bunyi kita rasakan. Gimana itu suara anak-anak di dalam itu kalau umpamanya dia itu bunyi, begitu juga ibaratkan sama antara suara asli dengan bukan suara asli. Nah itu agar supaya ini walek tidak terganggu. Kalau besar itu suara salon daripada suara asli walek, biasa terganggu walek itu, terganggu. Nah, diusahakan disamakanlah. Namun beda, lebih baik besar yang suara asli daripada suara ini tadi yang keluar dari Twitter, yang suara inap ya. Dikecilkan aja saudaraku ya, jangan juga terlalu kecil sekali, karena pasti kita kan bisa merasa itu, kita bisa merasakan itu suara di dalamnya mana yang bagusnya lah ya. Itu saudaraku ya. Ya istilahnya kalau kurang sekali kita angkat itu, kita tambah volume sedikit. Kalau besar kita kurang volumenya di amplifier ya. Nah itu saudaraku. Jadi itulah tadi saya sudah angkatnya mengenai suara inap, gimana besarnya suara inapnya di dalam ruangan inap bang, itu tadi sudah angkat ya. Jadi kembali lagi itu tadi mengenai itu burung tidak mau pindah di tempat. Jadi itu tadi saudaraku, pesan saya ya bagi di dunia walek, bagi teman-teman saya yang terjun di dunia walek, yang punya RBW, baik yang senior, baik yang pemula maupun yang senior, itu jangan coba-coba kita menggantikan papan kalau sudah banyak sarang di situ. Ini saya ulangi ya, karena ini sangat penting, ini sangat penting saudaraku, karena banyak yang terjadi di lapangan, banyak yang mengeluh. Kenapa saya mengatakan banyak mengeluh? Karena saya pernah mengalami dan teman-teman banyak mengeluh sama saya. Bang, saya ganti saya punya sirip, kenapa itu sirip dulu ada sarangnya, kenapa itu sirip yang saya gantikan tidak mau bersarang lagi di situ, malahan tidak ada warga tinggal di situ. Nah ini ya, ini pelajaran buat saudaraku supaya saudaraku itu bisa menyimak ini ya, bisa kita simpan di hati, di dalam pikiran. Jadi hati-hati kalau di dalam ruangan RBW kalau ada papan, kalau perlu itu papannya itu diusahakan gimana caranya papannya itu supaya papan itu tidak dimakan rayap. Kita gunakan papan yang bagus di dalam, karena banyak jenis itu papan, banyak jenis itu yang tidak dimakan rayap. Nah, dan ada juga pertanyaan katanya maksudnya ini kalau ini papan yang kita gunakan ini tidak bagus untuk walek, dia tidak suka aromanya. Papan ini yang dia suka, maksudnya kayu itu kan, kayu itu disomel atau di sengso umpamanya, atau dibikin ukuran papan. Nah, ini yang kita pakai, ini yang kita gunakan karena walek suka yang aroma ini. Sebenarnya itu saudaraku yang mohon maaf. Walek sebenarnya itu menurut saya, karena banyak macam papan yang pernah saya gunakan di RBW saya waktunya saya masih pemula, semua ditempati. Jangankan papan, itu pun di situ diterples, karena itu saya punya bangunan ruko dulu. Saya jadikan walek itu itu kan ada ventilasi kayak kaca, dia akan masuk cahaya. Jadi saya tutup terples. Itu pun terples ditempati bersarang. Dan di situ yang sudutnya yang di bawah kaca ditempati juga bersarang. Di balok gantung ditempati juga bersarang. Ada karpet di situ saya tutup, itu karpet yang hitam ditempati juga bersarang. Ini belum lari ke kayu ya, belum lari ke papan. Nah, saya lari ke papan. Banyak macam papan saya pakai dulu saudara, waktunya saya masih pemula. Karena saya belum paham, hanya saya beli saja papan baru saya pasang. Saya suruh tukang pasang itu waktu. Dan belum saya paham itu di walek. Lambat laun dulu itu ya saya pelan-pelan itu lepaskan itu, ada yang belum ada, baru ada satu sarang saya lepas, saya gantikan yang sarang bagus. Nah, karena saya belajar di situ. Semua ditempati saudaraku, papan mangga ditempati, papan kelapa ditempati, semua ditempati bersarang. Kalau bahasa kualitasnya ini tidak dia suka walek ya walau-walam, saya tidak bisa ponis bahasa-bahasa teman-teman kita di luar lapangan, baik berkonsultan maupun yang bagi perancang. Menurut saya saudaraku, walek sebenarnya tidak gitu.
ya. Yang penting papang itu jangan disemprot dengan racun. Nah, terkecuali ada memang khusus untuk diamond ya, kalau tidak salah itu untuk walek tidak jadi masalah. Tapi racun-racun lain jangan, karena itu kan membahayakan bagi walek. Nah, jangan sampai dia itu ada aromanya sampai walek itu dicium apa dia patok-patok itu kayak menjahit kalau dia bikin sarang sampai dia kena racunnya sampai dia mati, itu walek. Jadi diusahakan dihindari yang itu saudaraku ya. Jadi saya kembali dari itu tadi, itulah tadi saudaraku yang di luar lapangan bagi di dunia walek, karena kita memang harus sharing terus supaya cepat itu memahami di walek, karena kalau kita pahami itu pasti akan larinya kesuksesan saudara ya, kesuksesan, karena ini sangat perlu, karena ini adalah yang dibutuhkan teman-teman, karena ini menyangkut namanya hasil ya, istilahnya bersusah-susah dahulu, bersenang-senang di kemudian hari. Tidak apa-apa kita bekerja dulu ya, kita jenuh, kita pasrah, kita sabar, ujung-ujungnya yang penting kita berusaha. Jangan pernah mengalah saudara, wah ini saya sudah berusahain tapi masih begini terus ya, jangan ada bahasa gitu. Pokoknya kita berusaha, apapun pekerjaan apapun itu, kalau kita telaten insya Allah pasti ada balasan. Yang penting kita berusaha terus, jangan pasrah, karena biasa ada orang itu bekerja itu baru satu kali gagal, dua kali sudah pasrah. Oh itu karena manusia selalu dicoba. Nah, kita manusia itu selalu dicoba, selalu diuji, sampai di mana kesabaran kita bekerja, sampai di mana kesabaran kita menunggu, sampai di mana kesabaran kita itu bersabar. Nah, kita tergantung dari kita yang bawa gimana. Saya tidak bisa menjelaskan, ya. Cukup saya kasih motivasi di mana saudara kita yang bawakan, saudaraku yang bawa ini ya, yang bawakan gimana caranya supaya saudara kita itu bisa memikirkan ya. Nah, kita harus berpikir, ini keringat saudara ya, keringat habis menjelaskan ini, karena ini saudara kita, mudahan apa yang saya utarakan semua ini bermanfaat buat saudaraku tanpa terkecuali. Jadi saya sudah panjang lebar berbicara saudara ini karena sudah menunjukkan waktu ini sudah setengah jam lebih. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan di bawah kolom komentar di saudara-saudara kita di bawah kolom komentar saya paparkan di konten tutorial saya bisa memahami, bisa meresapi dan bisa mempraktekkan di lapangan ya. Ya itu yang saya katakan tadi, jangan dilakukan ya, karena itu sudah jatah, saya pernah lakukan itu dan kembali ke saya. Apa yang saya rasakan itu yang saya kasih keluar ya. Jadi sisa kita nyaring, sisa kita memikirkan saudara ya. Jadi semua yang saya katakan itu sisa saudaraku, sisa bisa mencernanya, karena semua yang saya kasih keluar saudaraku semua pernah saya rasakan, pernah saya baik kegagalan maupun keberhasilan, kegalauan, kejenuhan ya. Nah, saya itu pernah sakit mengenai walek, selalu saya bahas itu. Jadi jangan pernah bosan, jangan pernah jenuh, berusaha saja saudaraku ya. Jangan mengenai nanti di dunia walek baru kita berusaha begini-gini, tidak. Pekerjaan apapun itu ya, pekerjaan apapun itu, kalau kita setengah-setengah tidak bisa. Saya saja di konten tutorial ini saya itu tiap hari konten ya. Karena kenapa saya tidak mau setengah-setengah, karena saya ini ilmu saya sangat dibutuhkan sama teman-teman. Ilmu saya sangat ditunggu-tunggu sama teman-teman, karena banyak itu, bukan ratusan itu, ribuan itu, sampai jutaan itu yang walek yang tidak berhasil, yang kegalauan itu. Bayangkan kalau rumahnya dikosongkan baru tidak ada. Rumah tadinya ditempati akhirnya dikosongkan karena mau menginginkan hasil. Pikir coba, pengorbanannya itu berapa, biayanya itu bangunan ditinggalkan. Padahal itu rumah ditempati itu ditutup karena mau hasil. Coba. Nah, jadi kita bisa berpikir saudaraku, ya. Jadi jangan dianggap remeh. Banyak sekali bangunan saya lihat itu bangunan mewah itu dikosongkan. Nah, bagus kalau dikosongkan itu baru ditinggali walek. Kalau tinggal lagi walek begitu terus, kasihan ya. Jadi kita itu saudara, mau maaf ya, kita itu saling mendorong, saling memberi motivasi. Mudah-mudahan apa yang saya angkat ini bisa berguna untuk saudaraku ke depannya. Nah, bisa berguna. Dan itu yang tolongnya di-share sama teman-teman saudara kita yang lain, saudaraku, supaya bisa. Silakan saling bertukar pikiran teman-teman juga di luar. Ya, kita nonton video saya, dengar juga teman-teman kita yang sudah berhasil, ambil juga arahannya. Lebih banyak ilmu kita dapat, lebih bagus, bermanfaat buat saudara kita, bermanfaat buat juga teman-teman dan saudara-saudara. Ya, jangan lupa saudaraku bekerja, berdoa, sabar, telaten, dan kita harus bersyukur. Ya, apa yang kita miliki
Semua adalah cobaan. Oke? Jadi okelah saudaraku, saya sudah dealkan tadi ada 2 pertanyaan saya angkat tadi mengenai itu suaranya gimana besarnya di dalam ruangan suara inapnya. Itu tadi yang saya tambahkan. Begitupun juga ini yang saya angkat ini mengenai kenapa wali tidak mau pindah kalau kita buka sarannya. Kenapa selalu ditambah di situ. Nah, kenapa tidak mau pindah tempat? Karena ada rasa traumanya itu wali. Kalau kita umpamanya kita buka sarannya jadi lagi dibuka lagi, jadi lagi dipaning. Sampai kapan di situ terus dipaning? Kenapa dia tidak mau pindah? Semua saya sudah jelaskan secara berdetail mengenai wali. Ya, saudaraku ya. Jadi oke saudaraku, saya ulangi, mohon maaf saudaraku, silakan tulis di bawah kolom komentar kalau ada mau ditanyakan, mau sharing, supaya kita itu saling mengisi ya. Mudah-mudahan saudara kita itu bisa sukses seperti teman-teman yang sudah mengalami, sudah merasakan apa yang dia rasakan sebelumnya dia berhasil. Sekarang ini sudah banyak teman-teman yang berhasil merasakan nikmatnya apa ya, hasilnya dia punya sarang ya. Nah, sebenarnya ada pertanyaan juga, saya tambahkan sedikit ya sebelumnya saya tutup. Ada pertanyaan saudara kita ini mengenai kenapa tidak bahas sarang lagi bang. Kan saya dulu itu saya sering membahas mengenai harga sarang. Jadi saya itu saudaraku, bukan saya tidak mau membahas mengenai sarang. Saya mengatakan apapun itu di dunia walek saya akan rangkum. Mulai dari bangunannya, sarangnya, populasinya, koloninya, perkembang biak, telur, anak, induk, ya, kotoran wali, bagian dalam, kelembaban, suhu, semua saya rangkum semua saudaraku ya. Nah, sampai berhasil. Semua saya rangkum. Begitupun juga membeli sarang, saya rangkum. Hanya saya itu saudaraku, mohon maaf, hanya saya itu mengangkat sesuai dengan pertanyaan di bawah kolom komentar. Kalau menanyakan mengenai harga sarang, saya kupas lagi mengenai harga sarang. Kalau bertanya mengenai suara walek gimana, saya kupas lagi. Karena saya itu mengangkat tema, judul sesuai dengan apa yang ditanyakan di bawah kolom komentar. Ya, karena kalau yang ditanyakan di bawah kolom komentar itu saudaraku, berarti itu yang dibutuhkan teman-teman. Itu tujuan saya. Makanya saya mengatakan jangan lupa bertanya, jangan lupa tulis di bawah kolom komentar kalau ada mau ditanyakan. Karena saya ikuti itu pertanyaan saudara kita. Biar berkali-kali bertanya, tetap saya angkat semampu saya dan keterbatasan saya dan ilmu yang saya miliki itu yang saya angkat. Karena saya mau supaya teman-teman kita mau berhasil. Kalau saudara-saudara kita menanyakan mengenai harga sarang, saya kupas lagi masalah harga sarang. Sisa saya pilih yang mana saya angkat lagi. Nah, jadi itu saudaraku ya sudah paham ya. Mohon maaf. Jadi 3 ini pertanyaan ini saya angkat sekaligus. Tapi tidak apa-apa. Ya, jadi ini sudah saya panjang lebar mengutarakan, saya ulangi lagi karena sudah agak lama, sudah menunjukkan waktu ini sudah 37, sudah masuk 38 menit. Jadi mohon maaf saudaraku ya, karena saya itu belajar juga seperti saudara kita. Nah, karena kita sama-sama di perwaletan, mudah-mudahan kita saling mengisi, saling mendoakan dan kita saling berusaha ya. Nah, itu saudaraku ya, yang bagusnya kita ambil, yang tidak berkenan kita rasa jangan diambil ya. Nah, tapi perlu juga kita harus pikir dulu saudaraku ya, apa yang saya kasih keluar ini semua adalah kebaikan untuk saudara kita di lapangan. Nah, tidak ada kata lain, tidak ada kata iya. Itu yang jelasnya saya itu betul-betul untuk mendorong. Oke? Saya ulangi, saya manusia biasa, tidak luput dari salah dan hilaf. Kalau ada kata-kata terselip, hilaf, tolong dimaafkan. Ya, karena saya bukan manusia sempurna, saya juga masih belajar seperti saudara kita. Apa yang saya alami, apa yang saya rasakan, mulai yang pertama sampai saat ini, itu yang semua saya kasih keluar di konten tutorial saya. Oke? Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya Allah yang sempurna.